Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alia Trisna Restanti, SPD, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Risma Febriani, NIM C1L020045, mahasiswi program studi pendidikan ekonomi tahun 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Dan di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia. Untuk pokoknya yaitu karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia dilihat dari letak geografis, demografi, sumber daya alam dan lingkungan, kebutuhan modal, serta struktur dan perilaku masyarakatnya. Untuk yang pertama, yaitu kita memasuki karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia dilihat dari letak geografis dan demografinya. Nah, yang pertama di sini adalah letak geografis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.677 pulau besar dan kecil, dan baru 6.044 pulau yang memiliki nama. Di antaranya 990 pulau yang dihuni manusia, terbentang dari 60 derajat lintang utara sampai 110 derajat lintang selatan sepanjang 61.146 km, memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda karena perbedaan SDA, SDM, kesuburan tanah, dan curah hujan. Wilayah Indonesia seluas 5.193.250 km persegi, 70%-nya atau kurang lebih 3.635.000 km persegi terdiri dari lautan, yang menjadikan Indonesia disebut sebagai negara bahari. Letak Indonesia strategis karena Indonesia berada di posisi silang antara benua Asia dan benua Australia dan antara Samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian menjadi jalur lalu lintas dunia antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik, dan menjadi paru-paru dunia karena Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai permasalahan yang timbul, yaitu menghadapi kesulitan komunikasi dan transportasi antar pulau atau daerah, baik untuk angkutan barang maupun penumpang. Arus barang tidak lancar, perbedaan harga barang yang tajam, perbedaan kesempatan pendidikan dan kesempatan lapangan kerja, kesemuanya ini merupakan potensi kesenjangan. Kemudian adanya persaingan global yang tidak sehat. Karena posisi Indonesia yang strategis dengan perairan yang luas, maka negara ini juga diberkahi kekayaan laut. Namun negara-negara lain bisa saja mencoba mencuri sumber daya laut yang dimiliki Indonesia melalui cara ilegal. Kemudian adanya pasar gelap. Karena berada di jalur perdagangan internasional, lalu lintas perdagangan Indonesia akan selalu ramai. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk memasukkan barang secara ilegal. Nah, yang selanjutnya itu dilihat dari demografi atau kependudukan. Berdasarkan data statistik dari BPS atau Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,49% per tahun, dan Indonesia menjadi urutan keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia adalah negara berkembang. Heran, masalah tersebut menjadi masalah besar bagi negara Indonesia. Nah, selanjutnya ada permasalahan perekonomian Indonesia dari sudut pandang demografi di Indonesia. Yang pertama yaitu rawan kemiskinan. Indonesia yang berpenduduk lebih dari 210 juta orang membutuhkan berbagai barang, jasa, dan fasilitas hidup dalam ukuran serba besar, seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain. Namun, di lain pihak, kemampuan penduduk untuk berproduksi atau produktivitasnya rendah. Hal ini akan menciptakan kondisi munculnya rawan kemiskinan. Kemudian yang kedua, ketimpangan. Ada juga ketimpangan yang lumayan tinggi di Indonesia, dan hal ini telah menyebabkan sentimen negatif di antara sebagian penduduk Indonesia. Misalnya ketimpangan distribusi pendapatan, tercermin dari tingginya dan meningkatnya rasio Gini, apalagi di antara penduduk yang tinggal di luar Pulau Jawa. Kadang-kadang terdapat keluhan terhadap posisi dominan Pulau Jawa dalam hal politik, ekonomi, khususnya Jakarta. Emosi seperti ini menjadi alasan mengapa pemerintah Indonesia terpaksa mengantar negaranya ke era desentralisasi dalam periode pasca Soeharto. Kemudian yang selanjutnya terjadinya keprihatinan ekonomi. Gelombang demografi yang kedua terjadi ketika sebagian besar penduduk usia kerja mendekati masa pensiun dan mulai menabung dan berinvestasi untuk hari tua. Dengan demikian, hasil
Peningkatan akumulasi modal tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih lanjut. Setelah tahap ini terjadi, akan terjadi keprihatinan ekonomi karena adanya stagnasi pertumbuhan penduduk dan populasi manula yang meningkat. Kemudian yang terakhir, tingkat pengangguran yang tinggi. Jutaan penduduk usia kerja yang berpendidikan namun tidak mendapatkan pekerjaan di Indonesia, mereka tidak dapat diserap pasar tenaga kerja. Karakteristik lainnya di Indonesia adalah tingkat pengangguran terutama terjadi pada penduduk usia 15-24 tahun, jauh di atas rata-rata nasional. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia dilihat dari sumber daya alam dan lingkungan serta kebutuhan modal. Yang pertama ini dilihat dari sumber daya alam dan lingkungan. Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau dan laut yang luas dan indah, sehingga negara ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam yang mudah didapatkan di laut seperti terumbu karang, ikan, dan rumput laut. Di hutan seperti kayu, tanaman herbal, dan berbagai macam tempat lainnya seperti tambang. Nah, selanjutnya memasuki permasalahan yang timbul dari SDA dan lingkungan di bidang ekonomi. Indonesia merupakan negara yang akan sumber daya alam, terutama dari sektor pertambangan dan kehutanan. Sumber daya alam yang belum dikembangkan sebagai akibat dari tidak memiliki jumlah modal dan tenaga terampil yang cukup, menyebabkan produktivitasnya sangat rendah. Oleh karena produktivitas rendah, maka pendapatan juga rendah. Pendapatan yang rendah menyebabkan pembentukan modal juga rendah, yang berarti sumber daya alam tidak bisa dikembangkan secara optimal. Untuk mengembangkan sumber daya alam, negara-negara yang berkembang pada umumnya menarik investor asing. Akan tetapi, penanaman modal asing tersebut ada kalanya tidak selalu menguntungkan, karena seringkali penanaman modal tersebut berakibat kepada negara induk pemilik modal dan merupakan enclave industri. Selain sebagian hasilnya dibawa keluar dan dipergunakan untuk keperluan bahan baku industri mereka, juga tidak jarang menggunakan pola investasi negara mereka sehingga baik tenaga kerja maupun mesin didatangkan dari negara induk. Sebagai contoh, industri pertambangan emas, Usang, Freeport, dan Caltex. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu pemanfaatan yang kurang maksimal sehingga kekayaan alam yang luas tadi tidak bisa dimanfaatkan oleh negara-negara luar yang menanamkan modalnya di Indonesia sebagai penanam modal dengan kontrak perjanjian yang tidak menguntungkan seperti Freeport dengan kasusnya yang terkenal saat ini. Kemudian masuk yang kedua yaitu mengenai kebutuhan modal. Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang luas dan potensial yang cukup besar untuk modal seperti yang telah dijelaskan, tetapi malah ketergantungan Indonesia terhadap modal dari negara lain dalam bentuk pinjaman yang sangat tinggi. Hal ini bisa dibuktikan ketika pada era Orde Baru, di mana membangun negara pemerintah menggunakan dana dari luar negeri dalam bentuk pinjaman dan penanaman modal asing. Nah, yang terakhir yaitu mengenai karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia dilihat dari struktur perilaku masyarakatnya. Langsung saja ke penjelasannya. Struktur masyarakat Indonesia memiliki dua ciri, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah secara kontras. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku atau heterogen dengan beragam budaya, adat istiadat, serta nilai, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Karena perbedaan latar belakang, pengetahuan, dan kemampuan yang tidak sama, maka visi, persepsi, interpretasi, dan reaksi atau aksi mereka terhadap isu-isu yang sama bisa berbeda dan seringkali menimbulkan konflik. Pasca krisis ekonomi pada tahun 1998, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama pertumbuhan. Meski demikian, laporan Bank Dunia di tahun 2015 menyebutkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini hanya bisa dinikmati oleh 18-20% masyarakatnya. Mereka diidentifikasi sebagai masyarakat konsumtif yang
yang umumnya tinggal di perkotaan. Dengan skenario pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sebesar 5-6% per tahun, jumlah masyarakat konsumtif di Indonesia ini akan semakin meningkat dari 85 juta orang di tahun 2020 menjadi 135 juta orang di tahun 2030 nanti. Artinya, aktivitas konsumsi untuk kepentingan gaya hidup pun masih menjadi hal yang umum dan normal dilakukan. Namun, tidak semua orang bisa melakukan gaya hidup konsumtif seperti itu. Masyarakat yang sulit mengakses sumber daya dan peluang kerja yang baik misalnya akan menjadi tersisih secara sosial. Nah, sekian yang dapat saya, mengenai materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.